Pemirsa, Bu Mur dan Pak Iman sudah memasuki usia pernikahan 45 tahun. Subhanallah. Luar biasa, 5 tahun lagi ini adalah pernikahan emas ya Bu Mur ya. Ya, mudah-mudahan Bapak tambah sehat Bu. Jadi, nah ya Pak Asep ya, nanti kalau misalnya ada perayaan ini pernikahan emas, kita mau hadir. Insya Allah. Pemirsa, dan kita sekarang ditemani oleh Dr. Asep Usman Ismail. Sekali lagi beliau adalah dosen, pengajar pemikiran Islam dan tasawuf di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan juga Universitas Paramadina dan banyak institusi-institusi lain. Dan beliau menulis beberapa dan banyak yang Pak Asep ya, menulis banyak buku tasawuf dan pemikiran Islam, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita untuk menggali hikmah dari apa yang telah dibagikan oleh Ibu Mur sebagai pengalaman rohani yang sangat berharga. Pak Asep, tadi Bu Mur nih cerita ya, pada episode yang lalu kan kita punya Bu Ane ya, Pak Asep ya, yang sakit. Sekarang Bu Mur menemani Bapak yang sakit. Dan ini kan kalau misalnya kita lihat dari perspektif Al-Quran, ini kan sebetulnya cara Allah untuk menyentuh kita ya Pak Asep ya. Betul. Ini gimana nih Pak Asep, sikap yang tadi dikatakan oleh Ibu Mur? Saya kira ibu ini sudah di Al-Quran hidup. Karena menurut Al-Quran, ikatan pernikahan itu dimulai dari mawaddah. Mawaddah ini sebetulnya ikatan suami istri yang satu sama lain cuma didasarkan kepada kebutuhan fisik atau seksual saja. Tetapi Allah menghendaki bahwa hubungan itu meningkat. Rupanya naik tingkat itu tiap orang beda-beda. Itu ada macam-macam prosesnya. Kebetulan Bapak Iman dan Ibu Iman ini melalui satu proses yang kita nyebutnya penyakit, padahal sesungguhnya itu tadi kemarin barokah. Gitu. Jadi naiklah kepada satu level yang dinamakan rahmah. Rahmah itu sifat Allah. Karena Allah menyebutkan kata bala nafsir rahmah. Aku menetapkan kepada diriku menyayangi hamba-hambanya. Saat rahmah itu wujud, maka akan lahir keikhlasan. Jadi orang bisa mulai dari mana dulu? Terserah. Bisa mulai mungkin sejak dari awal sudah tumbuh rahmat keikhlasan, atau keikhlasan itu momentumnya butuh waktu tertentu. Tiap orang memiliki syakilah, jalan ruhani yang berbeda-beda. Hemat saya, itu tidak semua orang bisa. Gitu persoalannya. Iya bisa. Kadang-kadang cuma masalah sedikit aja sudah bubar ya Pak Asep ya. Tidak sedikit yang akhir-akhir ini menemukan justru di usia senja bercerai hanya karena penyakit. Kan ironis. Sangat ironis. Di saat sudah anak-anak sudah dewasa, sudah membentuk keluarga baru, sudah ada cucu-cucu yang mulai beranjak dewasa, malah eyangnya ini memberikan contoh yang tidak baik. Dan ini yang ditunjukkan oleh Ibu Mur justru ini pelajaran yang luar biasa. Tadi Pak Asep dari mawaddah kemudian meningkat lagi menjadi sifat Allah, yaitu rahmah. Di situ terisi dengan satu keikhlasan. Barangkali perlu kita ungkapkan sebetulnya bagaimana Allah menanamkan keikhlasan pada hamba. Nah ini bagaimana nih Allah meningkat. Tapi kalau misalnya tanya sama Bu Mur dulu nih Pak Asep ya, sebetulnya yang menguatkan apa sih Bu? Yang kemudian aku akan tetap menemanimu gitu ya, sampai aja memisahkan. Yang menguatkan apa ya? Yang menguatkan ya apa ya, karena kami sudah ada komitmen pada waktu menikah mau hidup bersama-sama dalam suka dan duka gitu kan. Jadi tidak ada alasan saya mau melarikan diri gitu, untuk apa gitu ya. Jadi pada waktu senang juga kita bersama-sama, kenapa dia sekarang sedang kondisinya begitu, saya harus jadi ya saya sendiri juga tidak mengerti. Banyak kawan-kawan yang heran, kok kamu betah tinggal di rumah sekarang gitu. Saya pikir saya harus menemani karena dia membutuhkan saya. Kebetulan juga orangnya tidak bisa ada perawat yang orang begitu lain, nggak mau orang lain. Jadi kalau pada waktu di rumah sakit juga saya yang 24 jam, enggak 24 jam sih. Kalau malam saya pulang, anak-anak saya menggantikan.
karena anak-anak bilang mama siang aja, malam Istirahat, kita, bisa ya. istirahat. Jadi begitu. Jadi selalu asal dia bangun, saya yang dicari gitu. Jadi saya nggak tega untuk Ini komitmen apa, ya, Mas Saif ya. Jadi Kata komitmen. kunci, Jadi kata betul-betul kuncinya kata ya. kunci, karena Al-Quran memandang bahwa pernikahan itu mitsakan, janji setia, yang kita bisa terjemahkan dengan komitmen. Kenapa seseorang bisa menjalani sesuatu yang berat jadi ringan, yang repot jadi nikmat, hanya karena ada nilai. Nilainya adalah komitmen. Komitmen. Nah, komitmen itu bagi seorang muslim dua kakinya. Iya. Satu, kemanusiaan, Iya. harga diri, martabat, kehormatan. Oh, masa tadi ibu katakan waktu seneng kok bisa nemani, ketika susah berpisah, di mana harga diriku, diri saya. martabatku? Itu semua kemanusiaan. Tetapi di balik itu ada nilai lagi yang kedua, yaitu keimanan kepada Allah. Nah, ini yang penting yang kadang-kadang kita lupa bahwa kemudian ternyata kelihatannya sederhana ya, menemani suami dalam suka dan duka, bukan dikatakannya pekerjaan semua, tapi bagaimana itu terkait dengan keimanan kepada Allah? Ini pemirsa, bagaimana kemudian cinta Kebetulan kasih yang ditemani dirawat Pak dalam Iman. pernikahan, dalam pernikahan seperti antara Pak Iman dengan Ibu Mur, ini adalah refleksi dan manifestasi dari keimanan kita kepada Allah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama Belajar Islam, masih bersama Ibu Mur dan Pak Asep.